Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Utami sebagai moderator pada kegiatan diskusi kita kali ini dengan tema yaitu aktualisasi nilai kearifan lokal di tengah pandemi. Topik kita pada kali ini yaitu Bapak Taufik Ahmad. Nah, Bapak Taufik Ahmad ini lahir di Cianrana 20 November 1976 dan alamat sekarang yaitu Rahati Beksan 24. Profesi beliau sekarang adalah sebagai peneliti dan sekarang beliau kerja di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan beliau yaitu pertama yaitu pendidikan sejarah UNM, yang kedua yaitu ilmu sejarah Unhas, dan yang ketiga itu adalah ilmu sejarah UI. Dan beliau telah memberikan beberapa atau banyak karya, beberapa artikel, salah satu judulnya yaitu adalah Genealogi Konflik Agraria di Polombang Kentakalar dan Kampung Pengaringan di Moncongloe. Adapun motto hidup beliau yaitu Resopa Temangini nama loloh na letei pamasena dewatai, atau yang artinya hanya kerja keras dan ketekunan maka akan mudah mendapatkan ridha Allah. Itu tadi motto dari pemateri kita kali ini. Sembari menunggu pemateri kita bergabung, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kemudian untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah ingin menjadi pemateri diskusi HIMA kali ini. Sama-sama. Apa kabar Pak? Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Masih negatif dari corona. Alhamdulillah. Selama work from home atau di rumah aja, apa sih yang Bapak kerja selama di rumah aja? Ya, ikut seminar-seminar online, kemudian mengikuti perkembangan berita-berita baik nasional maupun internasional, dan saya kira banyak hal yang berubah setelah kita di rumah terus ya. Banyak hal yang perubahan-perubahan perilaku kita, dan hampir semua kita mengalaminya hal yang sama. Saya kira begitu. Iya Pak. Iya. Jadi menurut nanti kita akan bicarakan mengenai temanya kali ini Pak, aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal di tengah pandemi. Oh iya. Jadi sebentar mungkin kita akan membahas mengenai sejarah wabah pertama di Indonesia sih seperti apa. Yang kedua bagaimana kemudian sejarah wabah di Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga bagaimana sih pendapat Bapak mengenai corona ini atau COVID-19 ini, serta kita akan membahas juga bagaimana tentang kearifan lokal di Sulawesi Selatan. Oh iya, panjang sekali ya, banyak sekali mau dibahas ini. Nanti. Iya Pak. Nah mungkin yang pertama kita beralih ke sejarah wabah di Indonesia dulu Pak. Yang saya dapatkan atau yang saya pernah baca sudah ada beberapa kemudian wabah yang ada di Indonesia. COVID-19 bukan salah satunya wabah yang pertama ada. Yang salah satunya yang pernah saya baca itu ada wabah yang namanya kolera yang terjadi pada 1926 dan 1961. Iya, betul. Bagaimana sih Pak sejarah wabah pertama kali di Indonesia? Oke, tunggu dulu ya. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang sejarah wabah ya, saya ingin sebagai pengantar saja dulu gitu ya. Halo? Iya Pak. Sebagai pengantar, akhir-akhir ini kita sering banyak disuguhkan begitu informasi tentang wabah. Kalau minggu lalu kita baca bahwa WHO mengatakan corona ini mungkin akan bertahan selamanya gitu. Kemudian hari ini juga saya baca
mungkin sekitar 4 atau 5 tahun corona baru hilang ini dari WHO, dari yang sama. Artinya apa? Bahwa tentang corona ini masih terus dicari solusinya, masih terus diteliti sampai sekarang ini. Dan saya rasa untuk saat ini istilahnya seperti ini. We have to live with corona. Kita harus hidup bersama corona. Kalau mungkin itu selamanya. Dan itu kemudian menciptakan sebuah suasana baru untuk kita semua. Kita kemudian stay at home, bekerja di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan begitu banyak diskusi tentang tadi yang ditanyakan itu, kemarin sudah dibahas di webinar yang dilaksanakan oleh Stein Parepare. Itu Ibu Snow sudah menceritakan tentang banyak hal tentang itu. Dan bukan hanya dari sejarah, dari antropologi, dari filologi, kemudian sosiologi, public policy, ekonomi, semua membicarakan tentang corona. Saya rasa bahwa banyak muncul tiba-tiba ahli yang membahas masalah ini. Dalam sejarah sendiri, kita tidak punya referensi banyak tentang wabah. Artinya begini, bahwa historiografi kita itu hampir melupakan tentang sejarah wabah. Baru sekarang kita coba mencari buka-buka dokumen baru lagi tentang wabah gitu. Bahkan orang menulis tentang wabah di Indonesia itu paling tidak mengutip dari penulis luar seperti Krisis Walker itu tentang influenza pandemik per tahun 1918 itu banyak yang diulas kita ke sana. Artinya apa? Pembicaraan kita termasuk saat sekarang ini mencoba untuk menggali sejarah wabah itu, ya, itu saya melihat sebagai sebuah survive sebetulnya, mencari cara lepas dari corona. Kemudian banyak referensi kita peroleh, ada referensi budaya, referensi sejarah, bukan referensi medis, dan seterusnya, dan terus kita lakukan. Kemudian itu yang saya lihat sekarang ini. Nah, kemudian pertanyaannya tentang kolera. Ya, kolera sempat juga kalau kemarin itu dibahas, maaf ya, sebetulnya sudah dibahas habis pada kemarin itu oleh Saudara Isnu tentang wabah yang ada di sosial, termasuk kolera, kemudian ada wabah pes, kemudian ada wabah sagala, dan seterusnya. Ini kemudian sebetulnya adalah setiap daerah punya cara tersendiri mengatasi wabah itu gitu. Artinya kita punya kapasitas budaya, olah pikir untuk mengatasi setiap ada wabah kita hadapi. Kemudian dalam teks-teks juga, kemarin dibahas juga oleh Saudara Yusno dari Pendidikan Agama, bahwa teks-teks lontara kita juga kemudian seringkali menyebut tentang wabah. Misalnya teks lontara Tedampali, misalnya Andi Tendriuleng, kemudian Tendridio itu diasingkan karena wabah segala. Kita sering juga dengar cerita bagaimana seorang putri bangsawan kena wabah, kemudian dibawa ke hutan, kemudian dijilat oleh sapi, atau kerbau, sejenis binatang lah, kemudian dia sembuh. Itu cerita-cerita kita tentang sebuah wabah. Ini bukan hanya cerita, ini hanya pengetahuan orang tentang wabah. Kemudian untuk di wilayah Sulawesi Selatan, sebaiknya kita bahas saja tentang wabah yang terkait dengan yang dekat dengan corona misalnya. Wabah dalam sejarah wabah di dunia itu kita kenal itu kan sering kita dengar bahwa dalam 100 tahun ada wabah muncul. Pandemik ya, pandemik. Ya, Pak. Kan ada pandemi, ada beda lagi, ada dibuatnya lagi kan, bukan pandemi, epidemi dan epidemi. Kalau pandemi itu kan secara global, epidemi itu hanya region atau sebuah wilayah. Itu dalam sejarah umat manusia itu setiap dalam 100 tahun ada pandemi gitu. Nah, dalam pandemi ini diikuti oleh epidemi gitu. Misalnya wabah Black Death itu, maut hitam itu abad ke-14 sekitar 1330, kemudian ada cacar itu 1520 dan 1778, kemudian sampar ini juga kena di wilayah kita pertengahan 1990, kolera 1821, flu Spanyol, influenza, flu Spanyol itu 1918 dan 1920. Kemudian SARS 2002, 2003, kemudian flu burung 2006, flu babi 2009, Ebola 2014,
di difteri itu 2017. Nah ini epidemi, tidak pandemik. Nah sekarang kita hadapi ini pandemi COVID-19 atau COVID-19. Itu sejajar dengan flu Spanyol 18, 19, dan 1920. Itu. Tetapi kemudian untuk wilayah Sulsel, untuk wabah ini, kita tidak dapat banyak informasi tentang itu. Jadi historiografi kita sangat masih lemah untuk wilayah tentang ini. Kecuali misalnya wabah tentang kasus-kasus seperti wabah Sagala di Sulawesi Selatan itu juga sudah diulas oleh peneliti dari Litbang Agama. Adik-adik bisa baca saya kira linknya itu ada di Litbang Agama websitenya, itu bisa dibaca langsung tentang wabah itu. Saya tidak banyak referensi tentang persoalan kolera dan seterusnya atau segala di wilayah ini, Sulawesi Selatan. Tetapi secara umum saya banyak melihat tentang bagaimana kapasitas lokal itu mencegah atau mitigasi dan mengatasi wabah. Itu sebagai pengantar dulu ya. Nah, kemudian apalagi pertanyaannya tadi itu setelah itu apa? Sejarah wabah di Sulsel, Pak. Oh, sejarah wabah di Sulsel. Kalau wabah di Sulsel pada yang ada di wabah kita seperti misalnya cacar, kusta, kolera, dan pes. Itu kita banyak kena juga di wilayah kita di Sulsel. Tapi kemudian sebetulnya mengenai kemudian secara lebih detail tentang sejarah itu, saya tidak punya referensi banyak tentang secara detail untuk wilayah Sulawesi Selatan, untuk wilayah itu. Karena secara pribadi saya tidak banyak meneliti tentang wabah di wilayah Sulawesi Selatan. Tetapi yang saya ingin tekankan bahwa setiap wabah itu memberi cara kita untuk semacam menambah knowledge atau lokal genius kita untuk mengatasinya. Pada 1918 ketika wabah Spanyol masuk di Indonesia, yang punya data kita cuma di Toraja. Sedangkan untuk wilayah Sulsel saya tidak memiliki data tentang banyak hal tentang wilayah Sulsel itu. Kemudian apalagi mau ditanyakan? Nah, kan tadi ada beberapa wabah yang kemudian Bapak jelaskan di Sulsel. Yeah. Ada kemudian kolera, kusta. Nah, yeah. Kalau kita bandingkan dengan COVID-19 ini, menurut sejarah yang mana sih Pak yang lebih berbahaya dan dampaknya begitu itu kita tidak bisa meluas di Sulsel? Iya, terima kasih. Kita tidak bisa membandingkan seperti itu sebenarnya, karena corona itu pandemi gitu. Kalau corona itu bandingannya di flu Spanyol gitu. Kalau misalnya kolera, kemudian pes, catar atau sagala itu sebetulnya bukan pandemi. Bukan pandemi, tetap dia merupakan sesuatu yang menular gitu. Nah, kalau saya bukan ahli kesehatan dan bukan juga sejarah kesehatan, tetapi kemudian secara sains, menurut ahli di bidang penyakit menular bahwa corona itu adalah mungkin lebih mematikan dibanding penyakit lain. Tapi persebarannya begitu cepat. Itu problemnya kalau tidak baca banyak sumber-sumber informasi yang terbaru seperti itu. Jelas misalnya kanker mematikan dibanding corona, AIDS mematikan, TBC lebih mematikan gitu. Tapi jumlahnya sedikit. Gitu. Nah, corona ini sifatnya pandemi dan menyebar luas cepat sekali persebarannya. Jadi jumlahnya persebarannya banyak, memang persentase kematian sedikit, tetapi jika menjadi banyak maka banyak juga gitu. Saya rasa tidak bisa kita membandingkan untuk melihat itu. Perbandingan antara misalnya cacar atau apa tadi, kolera, tidak, karena corona itu adalah pandemi gitu. Dia sifatnya global, sedangkan yang lainnya hanya epidemi lokal. Dan kolera, pes, cacar itu hampir semua wilayah, misalnya di Jawa juga kena, misalnya di Sumatera kena juga, di Sulawesi kena, tapi dia tidak bersamaan gitu. Beda dengan corona. Corona ini langsung menyebar secara keseluruhan. Itu yang menurut saya seperti itu gitu. Jadi membandingkan corona dengan kolera misalnya, saya kira bukan bandingan yang sepadan itu. Kalau untuk studi, untuk dipelajari. Tapi kalau kita melihat itu perbandingannya pada influenza 1918, 1912. Mengapa? Karena di situ muncul kebijakan pemerintah untuk mengatasinya, muncul ordinansi, muncul kalau kita sekarang perpu, muncul undang-undang, itu bisa kita lihat muncul perubahan perilaku yang baru, sama seperti itu. Nanti kita diskusikan lebih jauh untuk itu. Kalau kita mau bicara tentang COVID-19 gitu.
Saya kira begitu. Jadi Ya, Pak. tidak bisa kita bandingkan secara itu antara kolera dengan COVID, karena COVID itu pandemi dan kolera adalah sifatnya region atau lokal dan tidak menyebar secara bersamaan menyeluruh seluruh Indonesia atau seluruh dunia gitu. Saya kira itu, apalagi yang saya bisa sampaikan. Ya, Pak. Kan tadi sudah Bapak jelaskan mengenai kemudian wabah-wabah atau epidemi atau pandemi yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, kita beralih kepada pandemi sekarang yang terjadi ini, Pak, yang Oh iya. COVID-19 atau corona begitu. Oh, Bagaimana sih tanggapan Bapak dulu terhadap corona ya ini? begini ya. Oke. Sebelum kita ke sana, saya ingin membuat perbandingan dengan flu Spanyol 18 dulu sama 20. Itu perlu, penting rasa gitu. Ya, Itu sebagai pijakan kita melihat sekarang ini. Pertama, flu Spanyol itu terjadi sekitar 1918-1920 itu. Ya, ini sangat mewabah. Flu ini merebak di seluruh penjuru dunia, dari benua Eropa, kemudian Amerika, Asia Afrika, dan Australia. Diperkirakan sekitar 3 miliar penduduk terkena dampaknya, baik terjangkit langsung, meninggal dunia, atau terkena dampak sosial dan ekonomi. Virus ini membunuh lebih banyak orang dalam waktu dari 1 tahun. Lebih banyak dibandingkan death yang berlangsung selama 4 tahun, abad ke-14. Bahkan lebih membunuh itu selama 24 minggu dibandingkan AIDS yang penyebarannya selama 20 tahun sampai kini. Estimasi kematian itu akibat flu Spanyol ini sekitar 20 sampai 50 juta orang. Itu flu Spanyol 1918 sampai 1920 itu. Nah, mengapa itu begitu cepat menyebar? Nah, ini kita bandingkan nanti sekarang ini ya. Mengapa flu Spanyol begitu cepat menyebar di wilayah Hindia Belanda atau sekitar sekarang Indonesia gitu ya. Pertama, ketika menyebar itu adalah dalam keadaan perang ya, perang dunia kedua ya, sensor ketat terhadap pers selama perang dunia itu, sehingga negara yang terlibat perang itu menghindari pandemi ini, menurunkan moral prajurit, sehingga berita tentang influenza ini disensor, tidak dipublikasikan itu. Jadi masyarakat tidak mengetahui wabah ini gitu. Bahkan tentara Amerika yang tertar oleh teman-teman mereka tidak mengenal atau tidak menyadari bahwa temannya tertular itu. Mengapa kan disembunyikan itu? Nah, kemudian kereta api berkembang pesat, kapal laut berkembang pesat itu mempercepat pandemi ini. Kemudian pelayanan kesehatan yang buruk, terutama daerah jajahan, termasuk kita di Hindia Belanda, dan kekurangan siapan dari pemerintah menghadapi virus. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat di Hindia Belanda ya, di yang kita kenal sekarang Indonesia, di negara kita ini, bahwa pertama, mengapa itu menyebar cepat? Perhatian pemerintah tidak serius untuk pandemi periode Hindia Belanda ini. Mengapa? Karena banyak pejabat Belanda di Hindia Belanda waktu itu tidak begitu mempedulikan adanya informasi tentang perkembangan penyakit influenza ini. Gitu. Cina adalah kemungkinan negara Asia yang terjangkit menjadi pintu masuk ke negara-negara lain itu. Kita lihat bahwa sepanjang pantai barat Cina itu memiliki hubungan transportasi rutin antara jalur perkapalan dengan negara lain itu. Jalur utama lah, tidak sebut seperti itu. Di Hong Kong itu pintu masuk transportasi maritim Cina itu. Nah, kalau Hong Kong itu tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi internasional dan pertukaran budaya global, tapi juga pusat penularan wabah itu. Di bawah negara satu yang lain. Nah, dari Hong Kong ini masuk ke Batavia, ke Hindia Belanda itu. Konsul Belanda di Singapura telah mengirim pesan telegram kepada
Bagus di sini. Jaringanku jelek atau jaringan amatir? Ya. Oke. Ini berarti pemateri. Kita menunggu pemateri dulu karena jaringannya sedang. Oke. Oke, selanjutnya. Halo? Iya, Pak. Oke. Tadi Iya, Pak. kita masuk ke ini tadi kan. Sebetulnya konsulat Belanda di Singapura mengirimkan telegram kepada pemerintah Belanda di Indonesia dan di Belanda agar mencegah kapal-kapal dari Hong Kong merapat di dermaga, tidak berikan peringatan itu, kecuali hanya memperketat pemeriksaan tugas kapal itu. Kapal Hong Kong itu datang diperiksa dan dicegat itu. Ini ketidaksigapan pemerintah di Belanda. Pada bulan Juli 1918, kemudian dilaporkan pasien dilaporkan di Hindia Belanda di rumah sakit itu. Jumlahnya semakin meningkat pada bulan Agustus dan September. Mulailah heboh itu dibicarakan tentang wabah itu gitu. Nah, karena wabah cepat di Hindia Belanda mematikan Madura dan Jawa saja itu jutaan yang meninggal saat itu. Kemudian muncul perdebatan tentang menangani masalah ini gitu. Dalam Undang-Undang Belanda itu tahun 1911 ada namanya Undang-Undang Karantina itu. Jadi pada masa Belanda kita sudah benar Undang-Undang Karantina Wilayah terapkan untuk mencegah penyebaran penyakit flu Spanyol ini. Banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak KPM. KPM itu semacam pelninya pemerintah Belanda ya, KPM. Saya lupa singkatannya. Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Tabe Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Belum Pak, belum kedengaran.
Belum, Pak. Halo? Ya, sudah kedengaran, Oke. Pak. Oke, udah dengaran. Jadi kesimpulan saya bahwa apa yang dihadapi oleh pemerintah Belanda itu mirip-mirip yang dihadapi kita sekarang ini itu. Jadi perdebatan mengenai undang-undang, perdebatan mengenai ordinansi influenza gitu, kemudian penolakan karantina itu mirip-mirip kita hadapi sekarang ini gitu. Jadi seakan-akan bahwa ada sebuah fenomena yang mirip-mirip yang berulang hal yang sama gitu. Cuma eh, yang menjadi persoalan itu mengapa kita lupa nih masalah ini gitu. Mengapa kita lupa tentang flu Spanyol itu? Artinya seakan-akan ini kritik historiografi ya. Kita Iya, Pak. tidak banyak andai kata misalnya itu narasi tentang flu ini selalu didengar berulang-ulang, ditulis, disampaikan, mungkin kita tidak sepanik sekarang ini gitu. Karena kita pernah mengalami hal yang lebih buruk lagi kalau dilihat dari jumlah yang meninggal gitu. Artinya pemerintah juga tidak belajar sejarah. Kalau belajar sejarah mungkin dari awal sudah melihat fenomena ini akan sampai di Indonesia juga gitu. Itu yang saya tangkap kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang ini. Kita membayangkan saja bahwa bayangkan itu dalam penduduk yang meninggal di Pulau Jawa dan Madura itu diperkirakan 4 juta lebih. Itu belum daerah lain tuh. Ini belum, pendataan kita masih belum lengkap, tentu lebih banyak lagi tidak tercatat. Di Sulawesi Selatan saja yang tercatat hanya di Toraja. Saya tidak temukan data lain selain Toraja. Itu berarti bahwa kita benar-benar kekurangan narasi gitu tentang sejarah wabah ini. Ini tugas bagi adik-adik mahasiswa sekarang, lulusan sejarah atau pendidikan sejarah untuk menulis masalah ini, kesempatan besar bagi adik-adik untuk menulis sejarah wabah di Sulsel ini. Bandingkan antara misalnya wabah Spanyol dengan wabah sekarang. Ini penting sekali. Mengapa? Karena dengan historiografi itu orang bisa mengingat dan mengingatkan. Sekarang 100 tahun yang lalu kita lupa, baru kita dapat kelabakan, panik. Mengapa? Karena masyarakat tidak ada knowledge tentang masa lalunya gitu. Ini penting. Kemudian, ada perubahan laku masyarakat. Saya bandingkan lagi dengan sekarang ya, dengan flu Spanyol itu gitu. Pertama, setelah flu Spanyol ini yang melanda Hindia Belanda itu, satu, industri deterjen meningkat tajam itu. Artinya sabun menjadi laku dijual. Kalau adik-adik melihat buka-buka koran itu 1930-an sampai 40-an itu penuh dengan iklan-iklan sabun Lifebuoy. Dan itu ada di tampilan gadis, kemudian cowok itu yang bersih. Artinya bersih adalah gaya baru bagi masyarakat anak muda saat itu gitu. Itu setelah itu ya. Jadi deterjen meningkat tajam artinya bahwa gaya hidup baru muncul, hidup bersih gitu. Kemudian kebiasaan mandi 1 kali sehari mulai menyebar itu. Dulu kita tidak mandi, mungkin mandi tidak mempedulikan mandi tanpa sabun dan seterusnya. Setelah pandemi ini, orang mandi dengan sabun itu. Jadi istilahnya itu dalam iklan-iklan itu bahwa kalau kita baca ya iklan itu dalam bahasa artinya seperti ini, yang keren itu kalau diartikan sekarang ya milenial, keren itu harum gitu. Begitu iklan-iklan di Hindia Belanda di koran-koran pada masa itu gitu. Setelah pandemi ini. Kemudian minum dengan air sudah dididihkan. Dulu kita tidak minum hanya air sebelum dididihkan gitu. Kemudian rumah-rumah kayu diganti jadi rumah bambu ya, diganti menjadi kayu gitu. Kalau iklan sabun mandi sangat penuh di koran-koran, artinya bersih adalah gaya hidup baru pada periode ini. Ini awal abad ke-20 ya gitu ya. Jadi ada perubahan perilaku yang sangat drastis dalam masyarakat itu tentang bersih.
ini penting juga bagi teman-teman adik-adik mahasiswa, itu penting juga untuk membuat sebuah studi tentang sejarah kebersihan misalnya. Boleh juga diteliti sejarah kebersihan. Bagaimana sih orang memandangkan bersih itu? Bagaimana mereka memaknai bersih dari waktu ke waktu? Apakah kemudian nanti dilihat apakah setelah influenza Spanyol ini kemudian paradigma bersih berubah gitu. Nah, itu penting. Saya kira itu salah satu model bagaimana cara kita melihat membandingkan dengan sekarang ini gitu. Kemudian, nah kita masuk ke COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Baru kita nanti lihat apa sih persamaannya dengan abad 20 tadi itu. Pertama, tadi kan pertanyaan 19 ya, COVID ya. Kalau 19 ini jauh lebih kompleks dalam pandangan pribadi saya gitu. Misalnya, boleh jadi ya, seperti sekarang yang kita hadapi sekarang, stay at home. Halo? Ya Pak. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya, perubahan perilaku masyarakat terjadi setelah influenza Spanyol, flu Spanyol 1918, 1920. Banyak perubahan terjadi dalam masyarakat, kemudian muncul gaya hidup baru, misalnya hidup bersih menjadi tren anak muda gitu, yang muncul iklan-iklan itu. Nah, kita melihat, membandingkan dengan COVID-19 ini. 19 ini jauh lebih kompleks sebetulnya. Tetapi 19 ini kita didukungkan oleh infrastruktur digital kita lebih mantap gitu, lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Sehingga ada minimal 4 perilaku yang saya bisa amati. Itu pertama, stay at home itu. Stay at home menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari kita. Malah boleh jadi ini menjadi sebuah kehidupan normal baru itu, atau new normal orang menyebut seperti itu gitu. Kita sudah terbiasa berdiskusi secara online, baik melalui IG seperti sekarang ini, kemudian Zoom meeting atau webinar lainnya, itu sudah terbiasa, itu kebiasaan baru yang muncul. Kemudian muncul masyarakat empati atau sosial empati. Nanti kita kaitkan dengan nilai-nilai budaya ya. Artinya seperti ini. Jadi tiba-tiba muncul banyak orang dermawan. Entah apakah karena untuk branding dirinya atau branding perusahaannya, Allahu a'lam. Yang jelas banyak dermawan muncul pada COVID ini gitu. Kemudian mobilitas fisik bergeser ke go virtual gitu. Artinya begini, kita bervirtual semuanya gitu. Kita virtual, kemudian olahraga virtual. Ini kemudian yang terakhir ya, kalau kita lihat piramida Maslow yang basic need itu ya, basic kebutuhan dasar manusia, itu menempatkan aktualisasi diri nomor paling di atas, aktualisasi diri gitu. Nah, sekarang berubah, kebutuhan mendasar paling penting makan, hidup bersih dan sehat itu. Ini yang berubah. Artinya piramida Maslow itu kemudian tidak bisa lagi digunakan sekarang ini. Mengapa? Karena bukan lagi aktualisasi diri nomor satu, tetapi yang nomor satu adalah makan, sehat, dan keamanan jiwa gitu. Nah, ini mungkin saya lihat bahwa ini memiliki sebuah peluang baru sebetulnya bagi sekarang ini. Jadi saya tidak mau membahas tentang COVID dengan spesifisme, tapi sebuah optimisme gitu. Ingat, stay at home itu menciptakan peluang-peluang baru. Karena kita ini belanjanya belanja online semua. Daily needs-nya, dulu kita belanja tentang HP, apalah, dan seterusnya. Sekarang daily needs, kebutuhan sehari-hari kita order itu. Misalnya sayur kah, atau
minyak goreng karena seterusnya. Jadi online itu melebar, tidak hanya sebagai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan basic, sekarang menjadi basic gitu. Itu kesempatan besar bagi orang memanfaatkan peluang ini gitu. Kemudian misalnya pay later itu bisa booming itu. Sekarang saya lihat iklan-iklan itu berjual rumah pay later, bayar kemudian gitu, begitu dan seterusnya. Artinya bahwa di balik musibah ini ada peluang sebetulnya yang kita harus tangkap gitu. Nah, anak sejarah mesti melihat itu, membaca sejarah dan melihat peluang gitu. Kita tadi belajar tentang sejarah flu Spanyol menciptakan peluang baru dari industri deterjen. Sekarang banyak hal setelah ini pasti banyak peluang-peluang baru gitu. Kemudian go virtual misalnya, itu kemudian akan menjadi kesempatan besar bagi bisnis misalnya telekonferensi seperti sekarang ini, EG dan seterusnya, telekomunikasi kemudian menjual online, banyak sekali yang sangat itu. Kemudian, nah ini yang terpenting misalnya, yang social empathy gitu, kepedulian. Itu muncul saat ini. Nah, kalau kita banding karena tema kita sekarang nilai budaya, sebetulnya nilai budaya itu adalah sesuatu yang internalize dalam diri kita. Dia automatically itu mempengaruhi cara berpikir kita. Itu kalau dia nilai budaya, internalize gitu. Apa yang kita baca dalam social empathy dalam sekarang ini adalah sebuah terjemahan dari PACE itu. PACE dalam orang Makassar bilang, solidaritas itu misalnya. Itu bisa dilihat seperti itu. Artinya bahwa ada nilai yang diterjemahkan dalam bentuk praktek dalam konteks berbeda setiap zamannya. PACE, social empathy, itu bisa menjadi bagian dari itu. Jadi kedermawan itu adalah sebuah solidaritas yang muncul tiba-tiba dalam COVID ini. Itu sebuah nilai misalnya. Atau memiliki nilai-nilai si tahu, nilai-nilai PACE, nilai-nilai dan seterusnya. Banyak sekali nilai itu. Itu internalize dalam otak kita, knowledge kita, mempengaruhi pikiran kita, automatically kita kemudian bertindak. Itu nilai-nilai itu. Kemudian berikutnya, saya tadi mengatakan seperti ini bahwa makanan menjadi kepentingan utama, kesehatan dan keamanan jiwa, kejiwa raga gitu. Ada bisa lihat setelah COVID ini penjual baju tidak terlalu laku, kemudian yang brand-brand itu yang hanya aktualisasi diri itu tidak terlalu laku gitu. Yang laku makanan. Artinya nanti ke depan itu industri kuliner kita itu sehat menjadi tuntutan itu. Makanan sehat menjadi tuntutan gitu. Gitu kan? Nah, saya berpikir seperti ini. Ya, boleh jadi nanti itu ngopi diganti menjadi jamu gitu, ngejamu gitu. Artinya bahwa orang butuh sehat sekarang ini. Ya, orang nanti minum jamu keren gitu, cool gitu. Jadi ada selera baru muncul, selera baru itu adalah sehat. Gitu. Ini yang saya lihat. Jadi peluang bagi berpikir seperti ini untuk melihat bahwa ada peluang baru yang muncul itu. Makanan sehat menjadi pilihan yang paling tepat untuk sekarang ini. Oleh karena itu ngopi tidak terlalu dibandingkan jamu. Kalau jamu sekarang lebih, mengapa? Karena sehat. Nah, jika ini kemudian diramu, didesain dengan inovasi yang brilian, boleh jadi kemudian Starbucks itu kemudian berubah menjadi misalnya ngejamu gitu. Ada brand-brand global baru muncul dengan jamu misalnya. Nah, ini kemudian bisa mendorong industri baru kita, misalnya industri dari tanaman-tanaman tropis misalnya, kunyit apa dan seterusnya. Itu yang saya lihat bagaimana kemudian kita menyikapi COVID ini. Nah, sebagai kesimpulan sebetulnya ya, kita membandingkan dari Spanyol dengan COVID-19 ya, 10 Spanyol dan COVID-19 itu bahwa pada dasarnya kemampuan kita bertahan melawan krisis wabah ini itu bukan hanya fisik gitu, tetapi kapasitas olah pikir, kemampuan kognisi kita, kemampuan kebudayaan kita untuk menghandle masalah ini gitu. Jadi bukan karena hanya imunitas fisik, tapi ada imunitas budaya. Dan itu DNA kita diturunkan dari generasi-generasi untuk bertahan gitu. Termasuk apa kita lakukan sekarang ini adalah upaya untuk bertahan itu, mencari solusi. Apa sih sebetulnya fenomena ini yang terjadi gitu. Ini DNA yang turun-temurun. Itu automatically akan tercipta. Dulu ketika awal-awal diberlakukan
saya bohong. Saya sudah berpikir bahwa orang akan terlatih untuk berbuat sesuatu yang baru dalam hidupnya. Tinggal di rumah, kemudian buka Google, tinggal bersama saudara, keluarga, kemudian masak dan seterusnya. Ada sebuah suasana baru tercipta, gitu, begitu. Itu yang saya lihat. Kemudian apalagi? Ya. Saya kira sementara itu kalau ada. Mungkin. Ya Pak, kan tadi kalau bisa mungkin saya sederhanakan bahwasanya Bapak tadi menjelaskan tentang positifnya adanya COVID-19 ini ya, positifnya stay at home. Nah, saya ada satu hal menarik nih Pak. Betul. Tadi Bapak jelaskan bahwasanya yang menyebabkan flu Spanyol ini penyebarannya meluas ke Hindia Belanda waktu itu adalah perhatian pemerintah yang kurang. Nah, apakah saya boleh bilang bahwasanya menyebarnya virus corona ini ke seluruh daerah di Indonesia juga karena kurangnya perhatian pemerintah, begitu? Iya, saya kira pertanyaan seperti itu kan sudah pertanyaan sering kali ditanyakan ya di media sosial dan jadi sampai sekarang masih menjadi perdebatan ya. Pilihan-pilihan itu masih menjadi perdebatan apakah kita lambat atau tidak lambat. Tapi yang jelas fakta mengatakan bahwa ketika riset dari Harvard University dipublikasikan bahwa melalui dengan metode statistik modeling itu pakai rumus matematika mengatakan bahwa seharusnya Indonesia sudah ada kena minimal 7 gitu. Tapi kemudian kan kita membantahnya. Begitu. Itu yang saya lihat bahwa artinya begini. Seharusnya itu kita melihatnya sebagai sebuah sains, sebagai metodologi sebuah penelitian gitu. Itu bukan penelitian sekedar ramalan atau apa, tapi punya metodologi gitu. Harusnya kita menghargai sains gitu. Menghargai sains artinya menghargai hasil riset itu kemudian menjadi bahan evaluasi gitu, termasuk riset historis gitu. Kalau misalnya historiografi tentang wabah flu Spanyol itu beredar luas, kemudian dibaca berulang-ulang, diperingati dan seterusnya, tentu orang akan ingat itu kesalahan-kesalahan pemerintah Hindia Belanda. Nah, saya usulkan sebetulnya, ini seusulan pemikiran saya baru menulis artikel tapi belum selesai. Itu penting itu dibuat semacam museum COVID-19 itu. Museum COVID-19. Museum ini penting untuk mengingatkan kepada masyarakat generasi berikutnya bahwa ini loh, kita dulu pernah kena wabah, menghancurkan ekonomi, kita stay at home itu, sehingga narasi tentang, ingatan kita tentang COVID-19 itu tidak hilang. Jadi kita bisa kemudian artinya belajar dari kesalahan sebelumnya, ingatan kita tentang flu Spanyol di Indonesia, di Hindia Belanda hilang, karena kita tidak punya data, tidak punya buku tentang itu hanya sedikit, palingan satu kalau tidak salah yang terbitkan oleh peneliti UI gitu, dan hanya artikel kecil lainnya, dan itu tidak banyak diapresiasi dan tidak banyak digandakan itu. Bahkan saya baru dapat buku itu setelah COVID-19 ini gitu. Artinya bahwa ada kritik historiografi kita bahwa penting kita melipat gandakan tema-tema historiografi itu, tidak hanya tema-tema yang biasa misalnya maritim, agraria, konflik apa dan seterusnya, perlu ada riset-riset tentang sejarah wabah, kemudian wabah dan perubahan perilaku sosial gitu, itu menarik dan itu kemudian memperkaya narasi historiografi kita dan kita tidak lupa tentang wabah ini. Itu. Jadi saya tidak mengatakan pemerintah lambat atau cepat, tetapi pada dasarnya kita harus menghargai sains, menghargai ilmu pengetahuan, membaca sejarah, kemudian melihat hasil riset yang ada gitu, kemudian mengevaluasi diri dari itu. Kalau persoalan lambat tidak lambat itu saya kira ini perdebatannya akan jauh lebih banyak lagi dan banyak ahli tentang dalam bahas itu saya tidak ahli dalam bidang itu dalam public policy kira itu. Ya, berarti saya bisa menyimpulkan bahwasanya kenapa kemudian Pak kayak pemerintah kemudian kaget dengan adanya COVID-19 ini karena mungkin pemerintah tidak belajar dari sejarah wabah sebelumnya, misalnya sejarah flu Spanyol itu ada begitu. Ya, saya rasa mungkin kesimpulannya boleh dikatakan seperti itu. Karena kenyataannya kita tidak paham tentang sejarah itu. Dan baru kemudian setelah COVID ini kita rame-rame membuka lontara, kita rame-rame membuka data-data baru lagi, data kuno lagi, kemudian mencari apa sih yang terjadi pada masa lalu tentang COVID itu dan bagaimana cara mengatasinya. Mirip-mirip kita hadapi sekarang. Ada karantina juga, ada juga undang-undangnya, ada perpu juga,
Perpu dalam bahasa India Belanda ya, bukan perpu ya. Ya, ada juga ordinansi influence juga ada. Sekarang kita ada perpu gitu. Dan diperdebatkan juga, waktu zaman Belanda diperdebatkan juga, banyak menolak dan seterusnya. Ini memang sangat kompleks dan saya kira ini lahan bagi sejarawan dan ilmuwan sosial lainnya untuk meneliti hal seperti ini. Dan ingat, COVID itu mengandung masalah sangat kompleks dan surganya bagi mahasiswa untuk meneliti. Saya kira itu. Ya. Oke, Pak. Nah, kita tadi juga Bapak menjelaskan begitu tentang positifnya COVID-19, tentang perubahan sosial yang terjadi, tentang peluang-peluang kemudian bisnis-bisnis online untuk berkembang dengan adanya COVID-19 ini. Nah, dengan adanya perubahan sosial, apakah misalnya Pak, seperti kearifan lokal, ada perubahan pada kearifan lokal begitu? Kearifan lokal itu tidak akan pernah berubah. Dia kearifan lokal, local genius kan gitu. Local genius itu sesuatu yang nilai yang agung misalnya. Agung bukan misalnya. Satu nilai yang melekat, internalized dalam knowledge kita itu. Itu nilai ideal itu. Misalnya si Pekatau. Si Pekatau itu kan saling manusiakan itu. Ya. Kemudian siri, peste. Itu bisa diterjemahkan dalam bentuk berbeda dalam konteks sekarang gitu. Saya tadi dari awal saya mengatakan bahwa seperti misalnya social empathy itu, ada muncul kita rasa social empathy. Wah, kalau begini banyak harus kita bantu orang yang kena COVID ya. Anak kecil kemudian memecahkan tabungannya disumbang kepada petugas untuk diberikan kepada APD untuk dokter kesehatan itu. Itu social empathy itu. Kalau kita lihat sosial itu terjemahan dari PESE. Itu kemudian saya kira kearifan lokal itu nilai-nilai ya, tadi kan nilai ya, nilai kearifan lokal sangat relevan dimanapun dalam konteks apapun itu. Nah, diterjemahkan dalam bentuk tindakan gitu, dengan konteks yang berbeda itu. Kalau dulu misalnya siri diterjemahkan dalam konteks misalnya malu kalau biasa terjemahan berbeda misalnya malu kalau misalnya dipermalukan, ditempeleng, apa itu beda lagi ceritanya ya. Malu dalam arti kata harga diri misalnya, termasuk kemudian jika tetangganya kena musibah, dia tidak membantu, itu menjadi malu juga. Aduh, harga diri saya ada di sini, masa tidak membantu. Itu terjemahan berbeda dari malu, dari siri misalnya. Artinya begini, kajian tentang nilai-nilai itu semestinya bukan dilihat kaku, tapi sesuatu yang dinamis, diterjemahkan dalam konteks berbeda, dalam zaman berbeda. Sekarang ini nilai-nilai yang ada dalam Bugis itu internalize itu. Dia dalam bahasa Borju itu menjadi habitus sebetulnya. Dia habitus itu sesuatu yang spontanitas, automatically mempengaruhi otak kita untuk berbuat itu. Ini turun-temurun diwariskan dari generasi, kemudian ada perasaan pese gitu, ada perasaan solidaritas. Itu nilai itu. Jadi nilai itu terjemahannya dalam bentuk praktek seperti membantu misalnya menyumbangkan hartanya sebagian untuk membeli APD misalnya, atau kemudian membeli masker. Nah, termasuk juga kita sekarang ini. Kita sekarang ini adalah terjemahan dari nilai si Pekatau misalnya. Nilai si pakai ingat saling mengingatkan gitu. Ini terjemahan dari nilai itu. Jadi nilai itu internalize dalam diri kita. Jadi dia tidak terpisah gitu, tidak bisa dipisahkan gitu. Itu menurut saya gitu. Itu dari dalam masa dia internalize itu, satu yang melekat itu, tidak akan terpisah gitu. Dan itu otomatis yang mempengaruhi cara kita berperilaku. Itu saya kira itu. Oke. Berarti sebenarnya dalam misalnya kearifan lokal tidak ada perubahan signifikan ya Pak. Cuma proses realisasinya yang berbeda. Praktiknya berbeda gitu. Praktiknya yang berbeda begitu. Tadi kan nilai-nilai kearifan lokal ya nilai ya. Kemudian saya tambahkan sedikit tuh, misalnya seperti ini. Tadi juga kemarin dibahas juga ya tentang itu misalnya kearifan lokal ya bukan nilai, sebuah perilaku masyarakat yang sebetulnya mitigasi wabah misalnya. Menurut kemarin itu dibahas juga. Misalnya di depan rumah itu orang dulu ada semacam dempah, ada air gitu untuk cuci tangan, cuci kaki, cuci muka sebelum naik ke rumah. Saya kemarin dapatnya di Malang masih ada seperti itu. Saya penelitian di wilayah Pulau Bangkeng, kan saya di rumah teman itu ada seperti itu, ada bempak di situ. Cuci kaki dan tangan sebelum ke rumah itu. Sekarang apa? Sekarang diganti dengan hand sanitizer gitu kan?
gitu. Ya. Artinya apa gitu, bahwa ini suatu hal yang kearifan lokal kita itu sudah ada mitigasi untuk terhadap wabah, mencegah wabah misalnya, dan seterusnya. Sejak kapan itu ada, ya Allah alam, ini memerlukan riset lebih jauh. Apakah muncul itu setelah ada flu Spanyol? Saya tidak tahu itu kapan itu muncul perilaku itu. Tapi yang jelas perilaku kita itu sudah mencerminkan mitigasi pencegahan. Nah, saya kira anak sejarah penting di masalah-masalah ini ya. Itu, dan itu sangat sangat menarik itu untuk dilihat. Misalnya kedua, ini juga apa namanya istilahnya, problem apa namanya, bukan problem ya, peluang untuk kita riset misalnya. Setiap wilayah itu secara kultural dan geografis memiliki cara berbeda menghadapi wabah itu. Ini knowledge ya gitu ya. Orang Kajang mungkin beda caranya, orang Toraja beda caranya, kemudian orang Bugis di pesisir beda caranya, orang Bugis di Sopeng beda caranya gitu. Kesempatan kita itu melihat, memetakan itu sebetulnya. Mengapa? Karena geografi budaya itu sangat mempengaruhi perilaku orang untuk ataupun mencegah namanya wabah. Dan itu kita kurang pengetahuan tentang itu gitu. Kita tidak pernah meriset itu gitu. Jadi kita memiliki banyak kelemahan dari segi narasi historiografi kita itu. Dan saya rasa ini juga menjadi peluang bagi mahasiswa untuk melihat tema-tema baru dalam penelitian terkait dengan COVID ini. COVID ini kemudian menginspirasi kita untuk mencari tema-tema baru dalam menulis. Saya kira itu sangat bagus. Oke. Ya, jadi sebenarnya Pak, sudah ada beberapa begitu kearifan lokal sebenarnya, entah memang setelah flu Spanyol ini, cuma belum digali. Belum digali. Yang saya ingin apalagi? Yang saya ingin pertanyakan begitu Pak, persoalan kan sekarang kita dengan adanya COVID ini work from home, segala sesuatu ada di rumah, physical distancing dan lain sebagainya. Intinya pembatasan bersosialisasi lah. Betul. Nah, yang saya ingin pertanyakan begini, bagaimana kemudian dengan kearifan lokal yang mengharuskan masyarakat untuk bersosialisasi begitu Pak? Misalnya dalam suku Bugis ada yang namanya kearifan lokal mapalete bola gitu Pak. Contohnya mapalete bola, yang masyarakat diharuskan kemudian untuk berkumpul-kumpul begitu. Tentunya begini, mapalete bola itu sebetulnya praktek dari gotong royong gitu ya. Tulut-tulung itu, nilainya tulut-tulung gitu. Prakteknya angkat rumah misalnya. Jadi nilainya tulut-tulung gitu ya, tulut-tulung. Nah, prakteknya angkat rumah. Nah, walaupun sekarang kemudian rumah bunga batu, bukan berarti nilai Citulung hilang gitu. Diterjemahkan dalam praktik berbeda gitu. Misalnya tadi Tudang Sipulung ya, Tudang Sipulung. Tudang Sipulung itu adalah sebuah dari nilai nilai Madepung ya, nilai persaudaraan itu. Nah, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan COVID ini, tentu kita tidak bisa Tudang Sipulung bertemu tak muka gitu, kan gitu. Nah, mengapa? Karena kita ada pembatasan sosial itu kan dalam sekarang ini. Tetapi kemudian apakah itu kemudian kita tidak berkomunikasi dengan online gitu? Jadi terjemahan berkumpul itu kemudian meluas menjadi berkumpul dalam dunia maya misalnya dan seterusnya gitu. Memang dalam praktek berpengaruh, tapi dalam hal nilai itu menjadi motor penggerak nilai itu gitu. Seperti begini, saya misalnya kita bertemu di sini dan seterusnya. Motor menggerakkan itu adalah bertemu kan, motor ya, ruh yang menggerakkan kita kan adalah bertatap muka, bersapa, sebagaimana layaknya orang Bugis Makassar yang suka saling menyapa dan seterusnya, walaupun dalam bentuk maya, bukan bentuk fisik itu. Saya tidak melihat bahwa itu akan merusak atau dan seterusnya, bukan. Artinya, saya hanya mengatakan begini, terjemahan dari nilai itu prakteknya berbeda, begitu. Jadi terjemahan nilai-nilai Cipulung itu bertemu, karena kan dalam bentuk virtual gitu. Seperti sekarang kita ini. Artinya bahwa nilai itu tidak hilang sebetulnya, tetap ada, tapi berada pada konteks berbeda. Bentuknya gitu. Berbeda. Nah, setelah nanti kemudian COVID selesai, otomatis kembali seperti semula gitu kan, gitu. Jadi next to normal lagi nanti itu kembali seperti semula gitu. Ini adalah sebuah dinamika saya rasa. Jadi saya rasa saya tidak khawatir misalnya
Ini physical distancing kemudian mempengaruhi nilai CPKTO kita, mempengaruhi nilai PST kita. Saya tidak gitu. Malah makin bagus. Mengapa? Karena kita rindu untuk ketemu gitu. Misalnya, oh ada perasaan rindu ini berjumpa. Nanti setelah COVID mungkin akan begitu banyak acara, kumpul-kumpul, lama kita tidak ketemu, lama kita tidak jabat tangan dan seterusnya. Jadi ini sebuah proses perjalanan hidup kita dalam masyarakat kita. Dan saya rasa masih optimis tentang itu. Kecuali misalnya kalau Anda mengatakan bahwa ada upacara-upacara yang tidak bisa dijalankan, misalnya nanti kalau Lebaran kita tidak bisa bertamu, kita tidak makan buras lagi dan seterusnya. Nah, itu lain lagi ceritanya ya, karena itu kan tradisi itu akan kembali setelah kita setelah COVID ini. Normal. Tetapi ini menjadi sejarah bagi kehidupan manusia. Pernah mengalami masa pandemi, pernah mengalami masa stay at home, kerja di rumah dan seterusnya. Itu. Kemudian ada sedikit saya lupa, saya tambahkan ya terkait dengan masalah ini. Begini ya, saya kemarin mengikuti sebuah webinar juga business wisdom COVID-19 era gitu. Jadi bagaimana melihat sebetulnya pengusaha pada masa COVID ini gitu. Ada kesimpulan seperti ini saya menarik, mungkin penting saya share bahwa dia mengatakan begini, Pak Menteri, bangsa yang mampu mengikuti COVID ini ya, mampu bertahan di COVID ini, dengan cara bertahan itu mengikuti revolusi digital ini akan bisa lepas dari krisis gitu. Dia punya asumsi seperti ini. Bangsa yang menjadi bagian dari revolusi industri akan bisa bertahan dari COVID. Dia beri contoh misalnya ketika Inggris revolusi industri pertama menemukan mesin uap, dia menjadi penguasa di dunia. Kemudian Amerika menemukan listrik, revolusi industri kedua, dia menjadi penguasa di dunia ini. Kemudian tahun berapa ya, 18 berapa ya, Amerika menemukan mesin digital dan analog, digabung menjadi satu, komputer, itu revolusi industri ketiga, menciptakan masyarakat informasi gitu. Masyarakat negara Asia, Jepang, dan Cina yang mampu ikut industri ini menjadi negara maju gitu.